Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Dewa Made Martayasa. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ketiga dari Kabupaten Poso, unit kerja di SMP Negeri 3 Lage. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah seorang rekan guru yang ada di sekolah saya. Beliau bernama Ayu Lestari Bandule SPD. Beliau sebagai pengampu mata pelajaran IPS terpadu. Nah, dalam wawancara kali ini saya mengambil kasus yang pertama, yaitu kasus dari Ibu Tuti, di mana Ibu Tuti merupakan guru dari guru kelas 5, di mana Ibu Tuti dikenal sebagai seorang guru yang disiplin, rajin, dan agak galak, sehingga pada saat menghukum anak-anak, yaitu seorang murid perempuan, mereka berlutut di bawah terik matahari menghadap kelas Ibu Tuti. Kemudian anak tersebut tanpa dihiraukan dan Ibu Tuti tetap melanjutkan pembelajaran di kelas tersebut. Anak itu tetap berlutut dan berada di bawah terik sinar matahari. Nah, bagaimana tanggapannya terkait dengan kasus tersebut oleh rekan saya? Mari simak videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Ayu. Selamat siang Pak Dewa. Ya, terima kasih sudah mengundang saya Ibu untuk hari ini. Saya minta kesediaan waktu dari Ibu untuk saya wawancarai ya, berkaitan dengan kasus yang nanti saya akan sampaikan. Ini berkaitan dengan bagaimana caranya Ibu mengambil keputusan dari kasus yang dihadapi. Saya dipahami Ibu ya. Di sini diberikan kasus Ibu Tuti adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja dari Ibu, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya adalah paralel. Nah, ruangan kelas Ibu itu persis di sebelah ruangan kelas Ibu, waktu sebelah ya. Nah, Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai yang sangat baik. Nah, sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Ibu dan orang tua murid itu juga sangat menghargai Ibu Tati. Nah, suatu hari ketika Ibu mendengar tangisan seorang murid yang pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut, Ibu melihat ada seorang murid perempuan yang didukung oleh Ibu Tati, terlutut di atas bangku sekolah di bawah teriknya sinar matahari saat itu, menghadap ke pintu kelas Ibu Tati, dan Ibu Tati itu tidak menghiraukan murid itu. Ketika Ibu melihat murid itu, apa yang kakak Ibu lakukan? Mungkin Ibu bisa berikan pendapatnya sehingga nanti bisa diambil suatu keputusan seperti apa ini dari cara pandang Ibu. Silakan. Ya. Kalau melihat kasus ini, kalau saya tidak akan menghiraukan anak tersebut karena itu merupakan urusannya dengan Ibu Tati. Ibu Tati merupakan guru yang sangat disiplin pastinya. Pasti anak itu melakukan pelanggaran sehingga Ibu Tati tidak menghiraukan anak tersebut. Jadi di sini Ibu Tati dan anak itu pastinya sudah memiliki sebuah aturan sebelumnya yang harus diikuti. Jadi ketika anak itu melanggar, otomatis dia akan kena konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Jadi menurut saya Ibu Tati sudah melakukan hal yang benar. Jadi supaya ada efek jerah yang mendapatkan anak tersebut. Kemungkinan nantinya pasti Ibu Tati akan memanggil kembali anak tersebut.
Jadi dia hanya diberikan efek jerak supaya anak tersebut tidak melakukan pelanggaran, supaya ke depan dia juga bisa menjadi anak yang disiplin. Jadi kesimpulannya di sini, Ibu Tati tidak melakukan pelanggaran, dan saya pun tidak akan menegur anak tersebut. Itu urusannya dengan Ibu Tati. Yang perlu saya lakukan di sini, mengajarkan anak-anak supaya yang namanya aturan tetap harus diikuti. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Bu. Kalau seandainya anaknya Ibu seperti itu, anaknya perwaliannya, apakah Ibu langkah yang Ibu lakukan sama seperti yang dilakukan Ibu Tati, mungkin anak atau mungkin ada cara yang lain? Kalau saya, anak perwalian saya, yang pertama yang harus dilakukan ketika kita memberikan hukuman, pastinya ada yang namanya aturan, ya. Jadi kita sampaikan dulu kepada anak-anak bahwa misalnya aturannya tidak boleh datang terlambat. Jadi ketika siapa yang datang terlambat pastinya dihukum. Ya, jadi yang perlu dilakukan di sini sebenarnya komunikasi, ya. Jadi harus ada komunikasi antara dua pihak, jadi antara guru dan peserta didik. Jadi untuk melakukan sebuah aturan harus ada kesepakatan, ya. Jadi kalau misalnya tidak ada kesepakatan, tidak boleh sembarang menghukum, Pak. Nah, jadi ketika anak-anak sudah dilakukan kesepakatan antara guru, ketika melanggar aturan tetap pastinya akan dihukum. Apakah alternatif yang Ibu berikan terkait dengan pelanggaran anak itu sudah berdasarkan kesepakatan bersama sebelumnya, atau mungkin cara pandangnya Ibu atau caranya Ibu untuk menghukum anak seperti itu? Kalau saya di sini, Pak, ada kesepakatan dulu, Pak. Iya, jadi tidak asal-asal langsung suruh putar lapangan 10 kali tanpa adanya kesepakatan. Jadi harus ada kesepakatan dulu, aturannya seperti ini. Jadi ketika melanggar tetap harus dibuka dulu, ya. Baik, itu mungkin itu yang perlu saya konfirmasi terkait dengan cara penanganan kasus sebagaimana yang sudah disampaikan tadi. Berarti kita berpatokan pada aturan dulu, Ibu, ya. Baru dilakukan penanganan sesuai dengan aturan. Terima kasih, Bu, atas waktu yang sudah diluangkan. Mudah-mudahan ketika ada nanti anak yang mengalami kasus seperti ini bisa ditangani dengan lebih cara yang lebih tepat seperti yang sudah disepakati bersama, ya. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Siang, Pak. Demikianlah wawancara yang telah saya lakukan bersama rekan kerja saya, yaitu Ibu Ayu Lestari Bandule, terkait dengan cara pandang beliau berkaitan dengan kasus yang saya sampaikan tadi terkait dengan kasus Ibu Titi. Nah, cara pandang beliau adalah bagaimana pengambilan keputusan yang didasari berpikir atas aturan yang ada. Demikianlah wawancara saya pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi.